Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas bagi kita semua, bunda-bunda, ibu-ibu muda, dan mama-mama yang ada di seluruh Indonesia. Di sini mungkin bunda-bunda sudah membaca thumbnail saya atau judul saya. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan saya mengandung sampai melahirkan. Singkat cerita, pada tahun 2014 saya positif hamil dan saya melahirkan di tahun 2015 pertengahan tahun atau bulan Agustus 2015, tepatnya pada tanggal 12 tanggal 12 Agustus 2015, tepatnya hari Rabu. Saya melahirkan. Langsung di intinya saja, di awal kehamilan memang kandungan saya berjalan dengan baik, dengan sehat, sampai usia kandungan saya 8 bulan. Saya sudah merasakan keanehan, kenapa kandungan saya tidak seperti biasanya, tidak, istilah orang bilang tidak menendang begitu seperti ibu hamil pada umumnya yang bayinya selalu menendang. Di awal memasuki kandungan saya yang ke-8 bulan, di situ sudah mulai ada sedikit perubahan. Kok kenapa tidak seperti biasa yang menendang-nendang, dan malah hampir tidak pernah menendang dari usia 8 bulan itu. Jadi pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa karena saya tidak merasakan keluhan. Saya tidak merasakan sakit. Saya biasa seperti orang biasa, orang hamil biasa. Cuma memang waktu itu saya sering sakit belakang saja, ya biasa. Orang hamil pasti tahu sakit-sakit belakang kalau mau tidur. Jadi pas usia kandungan saya sudah memasuki 9 bulan, saya pergi baru memasuki 9 bulan. Pada saat itu seminggu sebelum saya melahirkan, itu sih sebenarnya seminggu sebelum saya melahirkan. Jadi pas waktu itu ada posyandu, pemeriksaan ibu hamil. Saya pergi, kebetulan rumah saya sama puskesmas pada saat itu masih puskesmas, belum ada taman posyandu gitu. Jadi masih, kalau kita mau pergi posyandu tetap di puskesmas. Jadi puskesmas itu berdampingan dengan rumah saya, cuma dibatasi pagar saja, Sekitar jam 9 saya pergi ke puskesmas itu. Saya diperiksa oleh bidan, oleh perawat yang
bertugas, kok bidan tiba-tiba kaget dengan perut saya. Dalam hati bidan itu kok tidak ada denyut jantung. Terus saya ditanya oleh bidannya, apa ada keluhan? Saya bilang tidak ada, saya tidak pernah ada keluhan sama sekali. Bahkan saya rasa kandungan saya baik-baik saja pada saat itu. Dan karena bidan itu kan waktu itu bidan itu cuma memakai alat seadanya, alat yang kayak apa itu yang ditaruh di telinga, terus nanti di bawahnya itu ditaruh di perut. Jadi mereka cuma dengar denyut jantung itu lewat alat itu yang ditaruh di kuping atau telinga. Karena bidan itu merasa tidak puas, jadi mereka mengambil alatnya. Ada alat yang ditaruh kayak lotion begitu di perut saya. Jadi alat itu yang ditaruh di perut saya, dan nanti ada keluar, ada suara atau denyut jantung bayi yang akan berdetak. Kalau memang ada denyut jantungnya, dan denyut jantung bayinya berulang-ulang, mereka mungkin ada kesalahan atau apa, jadi mereka ulang lama. Saya cukup lama di dalam ruang pemeriksaan itu. Saya memang cukup lama karena bidannya itu, perawatnya atau bidannya itu tidak begitu puas. Mereka memanggil dokternya, waktu itu dokternya dokter perempuan. Saya dipanggil, dokter itu datang memeriksa. Kok aneh, dokter itu sudah mukanya mungkin sedikit gimana ya, lain. Mereka diam. Habis saya diperiksa, saya disuruh ke ruangan dokter, ke ruangan depan itu. Di depan kamar saya itu kan ada meja sama kursi. Jadi saya berbicara sama dokter saja. Waktu itu saya cuma sendirian karena rumah saya memang dekat, jadi saya tidak perlu diantar orang tua atau suami. Jadi saya datang dari rumah itu sendirian. Jadi saya bicara sama dokter. Dokter bilang harus dirujuk, tidak bisa tidak. Memang dokter di kartu KIA saya memang sudah ada rujukan. Dokter sudah menuliskan rujukan di KIA saya. Dokter bilang ada suami, saya bilang ada. Orang tua ada, saya bilang ada. Tolong panggilkan dulu suaminya atau mantan suami saya. Lebih bagus dipanggil mantan suami atau suami. Pada saat itu memang masih suami saya, dan sekarang sudah jadi mantan suami saya. Dipanggillah mantan suami saya itu atau suami saya pada saat itu datang. Kalau memang dokter mengharuskan saya harus dirujuk di rumah sakit, pada saat itu memang dokter mengatakan saya memang harus dirujuk, tidak bisa tidak, karena mereka takut resikonya kepada ibu dan anak. Cuma dokter bilang jangan takut, semoga baik-baik saja. Jadi pas saya pulang, kita berembuk, kita bicara sama keluarga saya. Kalau keputusannya saya mau USG, cuma USG, tidak ada keputusan untuk melahirkan atau operasi, tidak ada. Karena kita yakin, keluarga yakin kalau saya baik-baik saja, saya tidak kenapa-kenapa, dan anak saya baik-baik saja. Kita semua yakin karena kita memang tidak ada firasat kalau anak memang sudah tidak ada. Padahal mungkin anak saya sudah meninggal pas masuk usia 8 bulan itu, karena memang tidak
tidak ada pergerakan di perut saya, memang tidak ada pergerakan. Jadi tapi yang anehnya saya tidak merasakan keanehan di perut saya, maksudnya tidak ada keluhan di badan saya. Jadi saya merasa baik-baik saja. 1 minggu dari saya pergi, sedangkan waktu itu saya pergi ke kota untuk USG itu 1 minggu dari hari posyandu itu. Hari posyandu itu masih ada waktu 1 minggu saya di kampung, baru saya pergi USG. Karena kita ingin rembuk, rencananya waktu itu pulang dari USG kita akan buat adat dari mantan suami saya pada saat itu. Karena saya dengan suami saya beda suku, jadi beda adat juga kayaknya. Jadi rencananya kita akan buat adat suami saya, adat 7 bulanan rencananya. Karena waktu itu memang kita berembuk untuk pergi USG saja, cuma tidur semalam pulang. Jadi pas hari Selasanya itu saya berangkat, tanggal 11 saya berangkat pergi ke kota untuk USG. Saya pergi ke kota, saya pada saat itu pergi bersama tante saya, istri dari om saya, yang kebetulan orang tuanya tinggal di kota itu. Jadi saya rencananya ingin menginap di rumah tante saya, di rumah orang tua tante saya. Jadi orang tua saya tidak ikut, suami pun tidak ikut pada saat itu, karena saya memang cuma rencana USG. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi. Saya sampai di kota sekitar jam 10 atau jam 11, paling lambat jam 11. Karena perjalanan dari kampung saya ke kota itu sekitar 3 jaman, kalau lambat 4 jaman. Karena memang jalan di kampung saya itu memang benar-benar tidak bagus, banyak jalan rusak. Mungkin juga dia lahir karena itu, jalannya rusak. Kan saya naik mobil angkutan begitu, angkutan pedesaan. Memang saya sampai di kota, rencananya saya akan USG di malam hari, karena dokter praktik itu biasanya buka malam hari. Karena saya masuk di praktek yang khusus kandungan, rencananya malam hari, dan saya sudah dapat nomor antriannya, kalau tidak salah nomor 25, nomor antrian saya. Tapi Tuhan sudah punya jalannya. Pada saat itu sekitar pukul jam 3 saya sudah merasakan kontraksi lagi, yang itu terakhir kontraksi itu pagi sekitar jam 6, jam 7 itu saya ada kontraksi, tapi nanti ada di jam 3, sekitar ada di jam 3 sore. Saya mulai ada kontraksi lagi itu di jam 3 sore kalau tidak salah. Saya bilang sama tante saya sakit perut. Saya bilang, tante saya bilang mungkin itu efek tadi naik mobil. Jadi kata tante saya memang mungkin efek tadi naik mobil, jadi ada hentakan-hentakan sedikit di perut. Oh iya, saya bilang gitu. Jadi pas pukul 4 sore atau mau setengah 5, tante saya bilang kalau mau mandi saja. Apa katanya airnya dingin, kalau mau lap-lap pakai air cepat saja, karena sudah sore juga, tidak bagus kan orang hamil mandi malam. Tapi memang sering panas di malam hari. Jadi tante saya bilang mandi saja. Sudah jam 5 saya mandi karena saya rasa panas, gerah badan saya.
buka semua pakaian. Saya pas saya buka celana saya, kok ada lendir bercampur darah sedikit merah, tapi saya tidak takut. Cuma habis mandi saya perlihatkan ke tante saya kalau kenapa di celana saya ada ini. Saya bilang, dia diam, dia bilang tidak apa-apa itu. Lanjut cerita ke pas jam 7 malam itu saya sudah mulai kontraksi itu ya. Pas di jam 7 malam saya ingat itu kontraksinya sudah meningkat, jedanya itu sudah meningkat dari yang dari 1 jam menurun hanya tinggal setengah jam baru sakit lagi, kontraksi lagi, begitu sudah mulai kontraksinya seperti orang normal, orang pada umumnya. Kontraksinya sakit perut pada saat itu saya sakit perut sama sakit belakang, dua-dua ini, perut sama belakang. Jadi tante saya tidak melihatkan kepanikannya karena dia takut saya cemas. Tante saya panggil, ada bidan di depan rumahnya, bidan yang pada saat itu bertugas di rumah sakit yang ngekos di depan rumah tante saya, ada kos-kosan. Dipanggil lah bidan itu. Alhamdulillah bidan itu baik. Kalau menurut saya dia baik. Dia periksa saya, tapi dia hanya periksa dalam, dia tidak periksa luar. Kalau periksa luar itu berarti ada alat yang untuk mengecek detak jantung, tapi pada saat itu saya tidak di bidan itu, mungkin kurang karena dia praktek di rumah sakit, mungkin dia kurang, di kosnya itu tidak ada alat itu, jadi dia cuma periksa dalam, periksa pakai jari tangan. Waktu itu sekitar sudah 2-3 pembukaan. Katanya satu pembukaan itu 1 jam. Itu kata bidan itu, satu pembukaan 1 jam. Saya tidak tahu karena itu saya dengar juga. Saya cuma dibilang bidan itu 1 jam 1 pembukaan. Jadi dia bilang kalau tidak salah ini sekitar jam 1 atau jam 2 saya melahirkan. Kan dia tidak tahu kalau anak ini sudah tidak ada. Jadi kita guys, maaf ada suara-suara anjing atau kucing. Biasa anjing tetangga dan kucing tadi itu berkelahi pas di belakang kos saya. Saya minta maaf dan saya tadi keluar mengusir kucing itu. Oke, lanjut cerita. Kata bidan saya kalau tidak salah itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam saya melahirkan. Dia bilang jangan sungkan untuk memanggil dia di kosannya. Lanjut cerita. Pada saat itu memang saya agak takut, sedikit takut, karena saya tanpa didampingi suami saya pada saat itu atau orang tua saya, karena saya hanya bersama tante saya, istri dari om saya yang juga baik sama saya, sayang sama saya, sama keluarga. Alhamdulillah saya di situ di rumah tante saya disambut dengan baik oleh keluarga tante saya. Alhamdulillah saya merasa mereka adalah keluarga kandung saya juga. Dan karena saya sudah sekitar jam 1 jam 2 perut saya makin sakit. Durasinya itu cuma hanya berapa menit sakit lagi, berhenti. Kontraksinya itu hanya berjelang 1-2 menit sakit lagi. Karena saya tidak mau tante saya repot, jadi saya tidak ingin membangunkan tante saya yang tidur bersama saya di ranjang bersama saya. Jadi saya bangun sendirian, berdiri. Nah, yang saya yakinkan
memastikan kalau anak saya itu baik-baik saja, karena kontraksinya seperti orang normal. Saya tidak tahu, mungkin itu karena kekuatan saya juga. Saya tidak lemas, saya kuat. Jadi anak yang di dalam perut saya juga tidak ingin menyusahkan ibunya. Jadi dia kontraksi seperti orang bayi-bayi pada umumnya yang mungkin dibilang sempurna. Karena karena saya lihat dengan mata kepala saya, dia itu bayi di dalam perut itu berputar karena kalau dia ke samping berarti yang di sebelah, misalnya dia ke kanan, jadi sebelah kiri itu dia kosong, dia kerasnya di sebelah kanan. Kalau dia putar lagi ke sebelah kiri, yang sebelah kanan itu kosong, yang sebelah kiri itu dia keras. Jadi seperti orang normal biasanya berputar, mau cari jalan keluar. Cuma karena mungkin dengan situasi dia sudah tidak bernyawa, jadi dia perputarannya itu lambat. Makanya yang sebenarnya bidan katakan jam 1 atau jam 2 sudah mau keluar, brojol, orang kata bilang brojol, karena mungkin dia cuma hanya ada kekuatannya saya saja, jadi dia lambat perputarannya. Sekitar jam 5 pagi orang tua saya datang dan bersama suami dan nenek saya datang. Mereka berembuk kalau saya memang harus dirujuk di rumah sakit, karena memang sih dari malam itu kata bidannya harus dirujuk, harus secepatnya dirujuk saja. Cuma saya bilang nggak usah dulu, tunggu keluarga saya, tunggu orang tua saya datang. Jadi pas jam 5 pagi orang tua saya datang, mereka masih berembuk karena memang saya harus dibawa di rumah sakit. Kata bidan itu datang pagi karena dia itu kan kalau tidak salah masuk dinasnya itu nanti siang, nanti mungkin di shift siang atau sore, saya tidak tahu. Jadi saya pergi ke rumah sakit itu sekitar jam 8 pagi. Saya naik taksi bersama suami dan nenek saya. Kebetulan orang tua saya ada urusan luar, mengurus saya, maksudnya ada yang mereka urus. Saya, nenek, tante saya sama suami saya pergi ke rumah sakit naik taksi. Kita naik taksi sampai di rumah saya. Dari rumah tante saya itu ke rumah sakit lumayan jauh, sekitar ada setengah jam atau 30 menit perjalanan. Sampai di setengah 9 atau jam 8 lewat, saya diperiksa dokter dengan bidan periksa saya, karena mungkin mereka tidak mau ibunya cemas, sayanya cemas, jadi mereka tidak mengatakan kepada saya, mereka mengatakan kepada orang tua saya kalau memang bayi ini sudah tidak ada. Orang tua saya terdiam. Papa saya yang memang sangat perhatian di waktu saya hamil, yang sering melarang saya untuk mandi malam, papa saya, dia sangat ada rasa kecewanya kepada saya. Mereka diam karena mereka tidak mau saya merasa khawatir atau cemas. Mereka tidak memberitahukan kepada saya. Waktu itu saya ditaruh di ruang UGD. Saya ditaruh di ranjang, saya disuntik kiri kanan lengan saya, dan kiri kanan juga paha saya disuntik. Dokter mengatakan kalau saya memang harus dioperasi
saat itu orang tua saya juga lagi bingung karena pada saat itu kami tidak punya biaya. Orang tua saya juga waktu itu tidak punya uang yang lebih. Pada saat itu orang tua saya cuma membawa uang sekitar ada 1 juta lebih, sedangkan mungkin kalau biaya operasi itu lebih dari 1 jutaan. Saya tidak tahu di tempat bunda-bunda itu berapa, dan saya juga tidak tahu di kota saya itu berapa. Yang pasti setahu saya lebih dari 1 juta. Maaf kalau saya salah. Kami tidak punya uang. Suami saya juga waktu itu uangnya pas-pasan. Sedangkan saya ke rumah sakit, ke kota itu cuma hanya dari rumah cuma hanya membawa uang 500.000, tidak lebih, tidak kurang. Uang prakoto tante saya dengan saya itu rencananya akan dibayarkan nanti oleh mama saya, orang tua saya, karena pada saat itu suami juga hanya kerja serabutan. Saya tergolong orang susah, jadi kami tidak punya uang. Kami shock karena dibilang mau operasi, karena dokter sudah menyarankan memang harus operasi demi kebaikan ibu dan anak. Saya berdoa dalam hati karena sempat saya dengar juga. Saya berdoa jangan sampai saya dioperasi. Saya tidak mau membebankan orang tua saya. Saya tidak mau orang tua saya kepikiran. Jadi saya berdoa semoga saja saya melahirkan dengan normal. Dan alhamdulillah mungkin Tuhan mendengarnya. Pada saat itu saya mungkin sudah tidak tahan lagi. Dokter merangsang saya kayaknya dengan suntikan rangsang. Alhamdulillah saya melahirkan dengan normal. Kalau seingat saya pada saat itu di sebelah kiri saya ada 2-3 orang perawat, di sebelah kanan saya juga begitu 2-3 orang, dan di bawah kaki saya itu sekitar 2 orang perawat dan 1 dokter. Dan saya melihat tangan mereka itu ditaruh di perut saya, mendorong perut saya juga, karena memang saya tahu itu hanya kekuatan saya tidak lemah. Dan kalau tidak salah ketuban saya itu dikeluarin dengan dibantu, dicucuk kayaknya, cucu pakai gunting, dimasukkan gunting kalau tidak saya di dalam jalan keluar, jalan lahir, supaya ketuban saya pecah. Dan memang kata tante saya yang mendampingi saya di samping saya itu, tante saya sama ipar tante saya, kata mereka ketuban saya sudah berwarna keruh. Saya tidak tahu apa itu normal atau sudah berwarna keruh, kayaknya tidak normal air ketubannya. Pas keluar air ketuban itu sekitar tidak sampai juga setengah jam, tapi lumayan berapa menit. Lanjut, karena tadi ada bising-bising di luar, jadi saya sempat keluar. Jadi saya lanjut lagi. Dari dikeluarkan ketuban saya itu sekitar 20 atau 30 menitan, itu saya kurang tahu, cuma agak sedikit lama. Orang bilang sini merkutu, merkutu apa kalau bahasa Indonesia apa ya, saya tidak tahu. Pokoknya kalau orang sini bilang merkutu, sekuat tenaga ingin mengeluarkan anak itu saya nggak tahu. Pokoknya sekitar ada setengah jaman kurang lebih. Saya dibantu bidan sama perawat. Alhamdulillah anak saya keluar.
Tapi saya merasa di situ saya sedikit hancur karena saya tidak mendengar ada tangisan bayi yang pada umumnya saya tidak mendengar sedikit pun bayinya. Bahkan sampai saat ini saya tidak pernah melihat wajah anak saya karena saya dilarang oleh nenek saya. Katanya daripada saya nanti kepikiran, jadi mereka tidak memperlihatkan wajah anak saya itu. Tapi saya melihatnya cuma dari foto. Ada fotonya di HP saya. Saya mau upload, cuma saya takut nanti ada pelanggaran. Ada fotonya. Memang tante saya bilang kepalanya itu agak lembek. Kalau ditidurkan, kepalanya itu yang di belakang itu miring ke samping. Mungkin kalau kata orang kesehatan itu kena penyakit apa ya, kalau mungkin dia kalau hidup pasti kepalanya itu besar. Kata bidan di kampung saya begitu, mungkin dia kalau hidup kepalanya akan besar. Lanjut cerita, saya shock, saya sedikit shock karena tidak ada tangisan. Dan saya hanya sekilas melihat anak saya digendong perawat, dibawa mungkin untuk dibersihkan. Di situ saya merasa, tapi saya sudah curiga juga. Suami saya datang sama nenek saya untuk menguatkan saya, anak lelaki saya yang begitu saya sayangi. Sampai sekarang pun kalau mau ingat itu saya sering meneteskan air mata. Saya hancur, tapi saya harus kuat. Mungkin cuma sampai di situ perjalanannya. Dia tidak mau menyiksakan mungkin orang tuanya kalau dia hidup. Mungkin dia tidak bisa menjalani semua perjalanan hidup yang ada di dunia ini. Sandiwara dunia, saya yakin dia pasti bahagia di sana. Saya sayang dia walaupun saya tidak pernah merawatnya. Saya sempat kecewa di diri saya karena memang saya tidak pernah merawatnya. Dia seorang anak laki-laki. Saya sempat mendengar dokter mengatakan kalau anak saya itu berat badannya sekitar 2,3 dan tapi panjangnya saya sudah lupa. Cuma memang dia agak tinggi. Mungkin kalau dia hidup dia akan tinggi kayak saya. Karena dia orang-orang bilang karena saya tidak melihatnya, dia memang tinggi. Warna kulitnya terang, putih. Pas dia keluar, kata nenek saya, matanya di sini kan, matanya di sini dua-dua ini macam terkelupas begitu. Saya pengen menampilkan foto anak saya, tapi saya takut, saya tidak mau. Nanti kalau mantan suami saya lihat, saya takut dia marah. Hancur. Setidaknya saya bersyukur saya bisa mengeluarkan dia lewat jalan lahir saya, bukan dengan cara dioperasi.
atau sesar. Saya walaupun saya tidak melahirkannya, tapi saya sudah merasakan sudah merasakan jadi seorang ibu yang melahirkan anak saya, walaupun saya tidak merawatnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dia juga sering-sering datang di mimpi saya, sering-sering ingin nenen sama saya, ingin menyusu sama saya. Memang sih sebelum saya melahirkan saya sering mimpi saya melahirkan, tapi habis saya melahirkan bukan saya yang peluk, orang lain yang peluk. Saya ingin ambil anak itu, tapi anak itu diambil orang lain. Berapa kali saya mimpi begitu. Saya cerita ke ibu saya, cuma katanya itu cuma bunga tidur. Padahal mungkin itu tanda-tandanya kalau dia tidak mau saya rawat. Mungkin sampai di sini dulu ceritanya, karena saya tidak kuat, saya tidak tahan bercerita, jadi saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.